wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam agenda acara pada hari ini, yaitu mana hari ini adalah pembagian rapot bagi anak-anak dari Bapak Ibu sekalian. Dan juga sebelum pembagian rapot ini, kita di sini ada kerjasama antara komite ya dengan pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan di mana memberikan motivasi bagi orang tua dan juga di lingkungan sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Lemabang ini dalam mendidik anak agar terjalinnya kerjasama yang baik dan bisa menghasilkan apa yang diinginkan oleh kita semua dengan anak-anak kita. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam melaksanakan hidup untuk senantiasa berkhidmat kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Jadi Al-Quran di mana itu adalah wahyu Allah dan sunnah Rasul yang telah dilaksanakannya. Baik, untuk selanjutnya kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya tasmi pada hari ini yang akan disampaikan oleh ananda kita dari dua-duanya kelas Al-Farabi ya. Yang pertama yaitu Muhammad Harun Al-Latif dan yang kedua adalah Muhammad Fawaz Jauhari. Kepada ananda persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada bila habib wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasana zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Baik, terima kasih banyak kepada ananda Muhammad Harun Al-Latif dan juga Muhammad Fawaz Jauhari, di mana tasmi tadi membacakan surah Al-Lahab dari juz 30, dan alhamdulillah siswa kita di Bina Ilmi sudah hafal dari beberapa surat dari juz 30 akhir ya, di beberapa surat terakhirnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu di mana penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Sebelumnya kita sampaikan dulu kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Yuwono, tempat tanggal lahir Jawa Timur 10 Oktober 1971, alamat Sapa Jakabaring Palembang, sekolah alam saya, sekolah alam Palembang. CP 0812 8851 7229, pekerjaan dokter. Email yuwono.dr@gmail.com. Riwayat pendidikan S1-nya itu FK Unsri, S2-nya FK UI, dan S3-nya FK Unpad. Untuk riwayat organisasi ID, PAMKI, dan PERMI. Biodata keluarga, nama istri Nurbaiti Ekasari, jumlah anak 4,
moto hidup ini indah. Wah, hidup ini indah berarti ya, Ustaz ya. Baik, untuk selanjutnya langsung saja, di mana di sini akan disampaikan oleh Ustadz Prof. Dr. Yuwono M. Biomed terkait dengan mendidik anak sesuai dengan usia. Untuk lebih jelas dan lebih detailnya akan disampaikan oleh Ustadz. Kepada Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada forum orang tua ya, forum orang tua Bina Ilmi yang telah memberikan kesempatan mengundang saya untuk sharing pagi ini tentang bagaimana kita mendidik anak sesuai dengan usia. Saya ingin menyampaikan sekedar experience atau pengalaman. Dan ini nggak usah banyak-banyak, yang penting nanti mungkin ini di waktu yang cukup sempit, karena saya nggak banyak juga untuk waktunya untuk bisa lebih lama. Kita akan diskusi yang paling bagus ya. Oke, ini sekedar aja. Kami ini sekarang yang ini nomor 1 Muhammad Jawad, ini kelas 2 SMA, hampir 16 tahun, belum 16 tahun. Sekarang dia punya prestasi sangat tergali sudah. Dia sangat passion bermain musik, yaitu biola dan piano. Dia ngajar sekarang sudah. Kemudian dia punya passion di bidang sains, yaitu bidang antropologi. Dia sangat senang sejarah dan desain. Ini yang nomor 1. Dia juga mau ujian sabuk hitam untuk karate. Ini yang nomor 2, Imadul Akil, kelas 1 SMA, setahun di bawah dia ini, hampir sama ulang tahunnya tapi setahun di bawahnya. Ini sangat mahir bermain keyboard dan dia ngajar untuk keyboard sekarang. Dia sangat pandai membuat game. Jadi ini dia sekarang lagi punya project game maker. Nanti bulan November dia akan kerjasama pergi ke diundang di Jepang untuk membuat berbagai games. Ya. Kemudian ini yang nomor 3, Widat, Mamduh Widat. Ini sangat pandai dia bermain perkusi. Jadi passionnya di perkusi untuk seninya. Yang lainnya kayaknya belum ketemu, ini masih kelas 1, kelas 2 SMP. Dan ini Afaf, penari. Ya, terakhir kemarin dia menari tari Yasaman dengan aransemen yang baru. Ini sekedar perkenalan, karena untuk bilang bagaimana kita mendidik anak, kita harus tahu yang pentingnya bagaimana mendidik anak kita itu pokoknya. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa inilah siklus hidup kita. Yang pertama, embrio. Embrio itu 40 pekan. Normalnya 40 pekan. Oke. Oh, itu udah kelihatan.
Mama, dari situ lagi. Ya di situ ya. Ini bagus. Hampir ada di situ. Oke, nggak apa-apa. Nah, pertama embrio 40 pekan. Oke. Yang kedua bayi atau orang menyebutnya infant, itu sampai 2 tahun. Kemudian balita. Sebenarnya istilah balita cuma ada di Indonesia. Yang benarnya adalah preschool. Preschool itu sampai 6 tahun. Ini batas-batas trik untuk kita tahu, jadi supaya kita nggak ngotot nanti nyekolahkan anak misalnya pada usia 5 tahun SD nggak boleh. Ada dampak besarnya. Ini supaya dipahami. Kemudian anak adalah sampai usia 12 tahun. Kemudian remaja kira-kira sampai 18 tahun. Di kedokteran yang dimaksud dewasa itu adalah setelah 18 tahun. Jadi bukan 17 tahun plus, bukan. Jadi batas kita punya SIM 12 tahun itu ngawur sebenarnya. Yang benar 18 tahun. Ada dasar yang sangat kuat. Bahwa 18 tahun itu adalah puncak dari siklus dia punya growing, punya pertumbuhan. Jadi ada dasar yang pokok. Oke, kemudian dewasa muda sampai 40 tahun. Ini adalah batasan Al-Quran. Kebetulan ilmu psikologi juga seperti itu. Sampai 40 tahun ini batas banget. Nah, 40 tahun ke atas itu biasanya leading sudah. Ya sekarang sudah 43, 44 tadi sudah harus leading. Oke. Kemudian tua itu 60 tahun ke atas. Ini nanti kita pahami dengan siklus ini orang harus bersikap seperti apa. Oke. Rangkaiannya. Jadi mendidik anak kita harus lihat. Misalnya kalau kita gagal mendidik di sini, maka gagal selanjutnya. Kira-kira begitu. Saya kasih contoh yang paling ringan. Gagal kita mendidik saat anak. Misalnya anak-anak nggak pernah bermain, stres, maka dia akan gagal di remaja, dewasa dan seterusnya. Kalaupun ada yang sukses, secara statistik itu hanya kurang dari 2,5%. Jadi nggak mungkin kita punya anak yang bagus kalau gagal ya. Maka ini penting banget. Saya anggap ini tema hari ini sangat-sangat penting begitu. Nah, kemudian kita harus tahu karakter anak. Saya ringkaskan saja. Anak punya 3 karakter yang pokok. Jadi salah besar ketika kita memahami bahwa anak itu ada salah. Enggak. Anak adalah fitrah. Satu, fitrah. Maka kata Rasulullah jangan dikotori oleh orang tuanya dengan mencoret-coret hal yang jelek. Kata-kata yang jelek, sikap yang tidak bagus, pengabaian dan sebagainya itu tidak bagus semuanya. Fitrah. Yang kedua, anak itu tumbuh. Tumbuhnya itu luar biasa. Contoh, otak itu tumbuh sampai infant, sampai 2 tahun. Itu pertumbuhannya luar biasa, sangat-sangat masif. Jadi begitu bayi lahir itu, kemudian sarafnya, neuronnya itu membuat sinapsis yang sangat banyak sampai usia 2 tahun. Itu disiplin, cepat banget. Pertumbuhannya nggak bisa dibayangkan. Kalau itu harta itu sifatnya adalah eksponensial. Mungkin hari ini punya uang 1 juta, bulan depan sudah punya uang 500 juta. Saking cepatnya pertumbuhan. Ini anak. Kemudian anak berkembang. Anak itu mampu membaca apapun. Anak mampu mempersepsi apapun. Oke. Jadi anak-anak kelihatannya biasa-biasa begini, tapi dia melakukan internalisasi nilai-nilai atau perkembangan jiwa dia itu sangat cepat. Oke. Ini ciri anak. Tidak ada pada orang tua. Kalau orang tua sudah kotor, nggak fitrah berarti, nggak tumbuh lagi, nggak mungkin kita lebih tinggi kecuali tumbuh ke samping, jadi ulur, ya. Nah, sebenarnya kita masih berkembang, tapi banyak orang memilih untuk tidak berkembang, takut berkembang. Oke. Nah, bagaimana kita harus mengasuh anak-anak kita? Yang pertama handling, itu tolong dicamkan. Ini banyak orang itu kebalik, teaching duluan.
salah besar. Handling. Jadi anak itu untuk bahasa Palembangnya ditangani, bukan ditangani tempeleng, bukan untuk diajari, bukan ditangani. Oke, handling baru kemudian teaching, ya. Otherwise teaching and handling. Jadi bukannya diajari dulu baru handling, enggak. Handling dulu. Misalnya contoh nih, anak SD kelas 1, ya. Masuk kelas itu suasananya atau ketemu gurunya harus suasana handling dulu, bukan suasana teaching. Apa suasana teaching misalnya? Anak-anak berbaris dulu semua ya. Begini, kalian harus begini. Itu ngajar kan berarti kan? Kalau handling, anak-anak datang itu disambut dulu. Sambut ceria, welcome, apa kabar, itu handling. Nggak ada hubungannya sama pelajaran. Baru kemudian setelah nyaman baru teaching. Ini kebanyakan kita terbalik, untuk tuh ngajar terus. Kalau sih untuk ini susah payah. Wah. Bayangan anak-anak, aku tidak tahu apa yang susah. Oke. Kurikulum. Ini kurikulum. Orang tua harus punya kurikulum. Hidupnya harus ada kurikulumnya. Tahu arti kurikulum? Kurikulum artinya lintasan atau pacuan bunda. Jadi arti kurikulum artinya orang yang harus melintas di jalan itu. Apa yang harus kita melintas apa? Pertama melintas akhlak. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk membenahi akhlak orang manusia ini, untuk menyempurnakannya. Di Al-Quran ditegaskan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau berada dalam akhlak yang sangat-sangat mulia. Ya. Jadi yang pertama akhlak. Mengajarkan akhlak tidak bisa dengan teori. Mohon maaf, tidak bisa dengan teori. Saya kasih contoh. Bagaimana Rasulullah punya empati. Gak akan ditandingi oleh siapapun. Suatu saat Rasul bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, ada tidak di antara umatku yang masuk neraka? Akan masuk neraka. Dijawab oleh Jibril, ada. Pingsan dia. Pingsan. Sekarang kita lihat Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada tak yang mati karena asap? Ada. Pingsan tak Presiden? Tumpul. Berapa korban ispa? Lebih dari 1 juta orang. Dan jangan salah ini. Kira-kira 10 tahun yang akan datang itu di paru-paru anak-anak kita ini ada bekas jelaga, ada bekas asap. Ini partikelnya kurang dari 5 mikron dan banyak mengandung metana, zat yang sangat toksik. Jadi mestinya kita tidak ada sekolah, libur, kita di rumah kalau kunci pintu kalau. Salah sebenarnya dokter main ini, mestinya kita sembunyi semua ini. Ya. Itu contoh. Jadi akhlak itu dengan keteladanan nggak bisa. Ini saya kasih contoh besarnya. Rasul memberi keteladanan dulu, baru dengar umatnya ada yang mau masuk neraka aja pingsan dulu. Padahal lihat itu baru dengar kabar. Nah, ini contoh. Sama orang tua mendengar anaknya ada keluhan apa, ada apa ini itu, ya orang tua kiat duluan gara-gara begitu. Yang kedua adalah logika ilmiah dengan proyek sains. Jadi mohon maaf, yang diajarkan itu logika bukan ilmu. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 yang diajarkan. Tapi yang diajarkan adalah bagaimana 1 ditambah 1 sama dengan 2. Saya kasih contoh. Matematika itu yang paling payah adalah membagi. Matematika itu yang paling mudah adalah mengali. 10 kali 10 100 cepat anak-anak tinggal. Yang kedua mudah menambah. Yang mulai sulit mengurangi. Yang paling sulit membagi. Bagaimana mengajarkan logika matematika ke anak-anak? Ajarkan dia berbagi. Kalau hari ini dia bawa kue, tanya, nak bawa kue berapa? 3 guru. Kawan kamu ada berapa di kelas ini? 6 guru. 6 sama dia. Jadi 5 kawannya. Kamu mau berbagi sama mereka? Mau guru? Berapa jadi bagian mereka? Tahu mereka. Itu logika.
rotinya 3, orangnya 6, pasti dia akan logika sendiri. Kalau gitu ini kalau dibagi satu-satu nggak cukup. Kalau ini dipotong 2 cukup. Dia tahu. Akhirnya tanya berapa nak? Setengah. Itu logika aja. Oke. Dengan proyek sederhana saja. Kemudian kepemimpinan itu dengan olah fisik dan mental. Ya. Jadi ini mereka berlari-lari segala macam di olah fisik ini. Ini menyebabkan mereka punya percaya diri bahwa saya adalah pemimpin. Olah mental juga seperti itu. Suruh mereka tampil, suruh ini, suruh itu, subhanallah, bisa mereka. Oke. Kemudian mereka harus wirausaha. Dari kecil harus seperti itu. Inilah didikan Rasulullah Muhammad SAW dengan bisnis. Tidak usah jauh-jauh. Anak-anak TK diajak bikin roti tawar, ya, dari rumah. Bikin roti tawar dijual di sekolah. Udah mulai dia tahu. Anak-anak TK diajari untuk nanam ubi. Nanam ubi kan nggak pakai teori kan? Nanam ubi kan potong ubi, tanam, ya. Ada yang nggak bisa nanam ubi? Saya pikir setiap orang yang lahir bisa nanam ubi kan? Misalnya gitu. Jadi dilatih untuk itu. Oke. Nah, ini kompetensi yang pernah dicantumkan dalam Dr. Abdullah Nasirullah, seorang pendidik. Itu beliau mencantumkan setidak-tidaknya kalau dirangkumkan ada 10 karakter atau kompetensi yang ada pada anak-anak. Anak-anak harus mencapai ini, kita harus mencapai ini mestinya. Saya setuju dengan ini. Ada yang meringkaskan ada, tapi ini kira-kira bagian secara detailnya seperti itu. Yang pertama, urutan nomor 1 adalah dia harus punya iman yang bersih, clear. Contoh, hari kemarin itu adalah hari Asyura. Hari Asyura, kata Nabi Muhammad, waktu itu Nabi Muhammad datang ke kota Madinah. Sampai di Madinah ketemu orang-orang Yahudi pada puasa tanggal 10. Orang Yahudi pada puasa tanggal 10. Ditanya, ngapain pada puasa? Pada hari ini dulu kami diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Jadi dia bersyukur dengan itu. Dan memang itu nyunah. Ya, Rasul tahu nyunah itu. Tapi kata Rasulullah, kamu harus bilang sama sahabatnya menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi puasa tanggal 10, maka kamu puasa tanggal 9. Tanggal 9. Untuk tanggal 10 kamu boleh puasa atau tidak puasa. Ini masalah akidah. Jadi kita mesti beda, mesti difference, mesti punya sesuatu. Tanggal 10 kemarin orang-orang Syiah takbir, yaitu merobek-robek baju dan melukai badannya. Ngapain? Ya? Dari mana kan gitu? Kita harus punya jelas ini, harus bersih di iman kita. Jangan tergoncang-goncang. Zaman sekarang ini media sosial ini, masya Allah, pengaruhnya besarnya. Kemudian yang kedua, ibadahnya harus bagus, ibadahnya sahih, benar. Nggak usah muluk-muluk ibadahnya, dikit ya. Tadi baca apa? Baca tabat syada, coba kan lihat ya. Kalau kita jarang punya apresiasi. Saya pernah dites. Suatu saat saya berada di belakang seorang imam di Makkah. Kemudian imam itu berbalik ke belakang, saya nanya, ya Syekh, pakai bahasa Arab saya tanya kan, ya kapan kita akan berkumpul, saya tanya gitu kan dia mau undang, dia bilang, oh, tasta'in wa Arabi, kamu bisa bahasa Arab? Bisa sedikit, saya bilang. Terus ngobrol-ngobrol, kamu siapa? Saya tabib, dokter saya. Coba kamu baca Quran, saya dites baca Quran, ditesnya. Ya mereka punya apresiasi, bacaan gitu kan biasa-biasa baik. Jauh bacaan mereka subhanallah sangat bagus. Kelas-kelasnya Syekh Ali Jabir kan gitu. Tapi mereka bilang jayid, bagus banget bacaan kamu gitu ya. Sampai kemudian waktu malamnya ada acara, saya diundang khusus ke rumah Syekh itu, dijamu khusus di rumahnya. Kalau orang sana udah mengundang ke rumahnya itu satu penghormatan yang tinggi misalnya. Itu gara-gara baca Quran. Tadi lah fil-fil baca Quran ini tadi. Ya, jadi ibadah tuh asal sudah sahih cukuplah. Ya. Kemudian akhlaknya harus matin tuh kokoh. Saya kasih contoh. Dipuji tidak dipuji, disupport tidak disupport, dia tetap berakhlak. Itu baru akhlak. Kalau dipuji baru melakukan, dicela nggak melakukan lagi bukan akhlak. Itu musiman namanya. Oke. Selanjutnya adalah qawiyul jism, badan harus kuat. Tadi saya kasih contoh bagaimana anak-anak saya didik itu, ya.
badannya, mereka harus kuat. Mereka berenang, mereka naik gunung. Ini baru-baru ini mereka baru turun dari gunung. Tapi saya anjurkan jangan jauh-jauh, sekarang masih musim kebakaran, hati-hati. Ya, mereka juga karate. Saya selalu pesan, nak, kalau ada orang menantang berantem layani, tapi kamu jangan ngajak berantem, Tapi kalau ada yang nantang berantem jangan pergi, tangani dulu kira-kira. Jadi harus kuat badannya. Kalau nggak kuat badannya, nggak punya mental, lari kita. Kemudian Mustafa Fikr, wawasannya luas. Tadi saya sampaikan, anak saya nomor perempuan tadi penari. Coba, dia nggak tahu, dibina ini boleh nari nggak? Jadi bahasa lu ya. Bagi saya biasa saja, bagi kami biasa saja. Hidup ini indah dari semboyan saya. Coba kita lihat semuanya. Itu anak saya yang nomor 1, Muhammad Jawad, itu sekarang belajar pianonya di tempat Om Ercing. Om Ercing itu adalah salah satu maestro piano di Palembang ini, yang melahirkan artis-artis Jakarta segala macam itu Om Ercing di sini. Beliau luar biasa, walaupun beliau kena stroke sekali, tapi sekarang ini main piano. Jadi kalau beliau tuh dikasih lagu, misalnya lagu ini, itu beliau tuh langsung tuliskan sendiri, itu apa, notnya segala macam, aransemennya seperti apa. Nah, anak saya yang nomor 1, nomor 2 belajar sama beliau, itu sangat inspiratif. Nggak semua murid bisa diterima oleh beliau, dites dulu. Kalau nggak punya passion, dia bilang nggak usah belajar. Luar biasa. Jadi artinya apa? Anak-anak ini harus punya wawasan yang luas. Mohon maaf nih, contoh. Sekarang anak mana yang nggak melihat gambar porno? Pasti lihat. Kalau kita buka internet, ada nggak gambar porno? Ada dengan sendirinya kan? Di Facebook ada nggak? Ada. Facebook kita kan banyak dia. Mohon maaf, saya kalau ada teman kemudian ada gambar porno, saya lihat di siapa? Ternyata Ustadz. Itu bukan salah Ustadz, dimasukin, dia nggak tahu ada nge-add situ, itu linknya ke sana, saya unfriend ya. Jadi contoh, dia harus punya wawasan yang luas. Contoh nih, anak saya ketika melihat gambar yang porno, gambar apa, itu malah saya temani. Nah lihat, gambar-gambar seperti ini akan kamu jumpai, dan kamu nanti akan ketemu di mana-mana seperti ini. Akan ketemu seperti ini. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Ya nggak usah ditiru gitu. Jadi jangan buru-buru ngomong wawasannya sempit. Begitu nyimak itu haram, nyimak itu haram, ini itu haram. Lama-lama begitu agak besar dikit dia bilang, apalah yang dia omong haram oleh Umi itu kan? Dia buka dewek, kan? Kapan kita lah tidur? Tidak tahu gitu kan? Jadi harus wawasannya luas, apa-apa, puaskan wawasannya. Di sisi hal lain lagi. Kemudian mujahadun nafsi, dia harus berusaha keras untuk menjadi dirinya sendiri. Ya, kan ada lagu bagus, Kun Anta, keren banget lagu itu kan? Keren, pokoknya bagus lagunya, Kun Anta. Itu syair pertamanya, saya tidak peduli dengan omongan orang dengan ini. Saya adalah saya. Keren. Mujahadun nafsi. Selanjutnya munadharun fi su'uni. Dia harus punya targetan tertentu. Mohon maaf, anak saya tadi Muhammad Jawad umurnya mau 16. Nanti bulan November depan ini 16. Dia mau nikah 5 tahun lagi. Nggak pusing dia udah siapkan dari sekarang. Bagaimana mas? 5 tahun lagi. Adiknya ngomong 6 tahun lagi. Kan setahun bedanya. Udah jelas. Jadi waktunya sudah disusun oleh dia. Itu dia tanya, loh 6 tahun 5 tahun lagi kan kamu belum selesai nak kuliah. Kalau kamu kuliah, itu bukan masalah. Dia sudah punya rencana ini, ya. Sekarang dia lagi punya rencana naik kelas 3 SMA ini nanti tahun depan dia naik kelas 3 SMA, dia sudah bikin perusahaan. Jadi dia harus nanti kuliah itu sudah harus punya modal untuk ini itu dan sebagainya. Jadi guna kamu bisuni. Benar hari itu ala waktu, hemat waktu. Anak-anak harus diajari hemat waktu. Caranya, subhanallah, anak saya 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang 3 itu setiap pagi tanda kutip saya paksa dari awal dulu untuk sholat subuh di masjid berjamaah. Waktu masih kecil saya gendong. Kalau sekarang saya teriaki aja. Nah, subuh saatnya kita berangkat ke masjid. Kenapa? Saat subuh adalah saat yang paling afdol untuk mengajari yang namanya menghargai waktu.
Waktu subuh itu bahasa lainnya ya membunuh atau dibunuh. Jadi kalau kita tidak membunuh akan dibunuh kita. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu subuh maka kita akan terbunuh, kira-kira begitu. Nggak ada lagi. Nah, kemudian qadirun ala kasbi, mampu berdiri di atas kaki sendiri, punya penghasilan, punya ini. Subhanallah, mohon maaf ya. Sekolah ini bukan sekedar anak itu cuma bisa sekolah, bukan, dia bisa hidup nanti. Subhanallah, bisa hidup. Oke. Kemudian nafi'un li ghairihi, punya manfaat untuk orang banyak nih. Nah, aplikasinya seperti apa? Nih, ini slide terakhir kalau nggak salah. Ya. Pertama, kita mendidik anak itu harus dari awal, sesuai usia, sesuai tema hari ini. Yang pertama, embrio. Waktu masih bayi, tolong banget dicamkan. Waktu masih bayi, yang utama adalah gizi. Gizi yang dimaksud adalah, saya kasih contoh. Orang yang kekurangan asam folat akan terjadi kalau parah bibir sumbing. Bibir sumbing adalah karena kekurangan dari asam folat tadi. Itu bentuk kelainan pada epitel, pada kulit bagian dalam manusia. Epitel itu satu arah dengan saraf. Jadi kalau contoh kurang gizi asam folat saja, yang lahir anak yang tidak cerdas. Itu maksud saya. Ini baru gizi makanan ya. Butuh juga orang hamil itu adalah gizi ruhiyah. Jadi ada penelitiannya, wanita yang hamil dan disayang suami, anaknya bagus. Wanita yang hamil dan dibiarkan oleh suami, anaknya jelek. Nah, ibu-ibu ini kan masih muda kalau ya, masih nak hamil lagi kan? Kalau kami becaknya lah sudah tidak lah deh. Saya anaknya 7, meninggal 3, jadi 4. Cukuplah. Ibu-ibu nggak apa-apa, melahirkan tuh masih bagus sampai usia 35. Jadi yang belum 35 nambahlah, ada apa-apa. Oke. Kemudian pada waktu embrio penting lagi adalah ibunya, ibu dan lingkungan rumah dalam bentuk stimulasi, rangsangan. Dalam bentuk pokoknya rumah tuh yang tentram, yang bagus, itu bagus untuk ibu hamil. Yang kedua, bayi. Siapa yang berperan? Bayi yang pertama adalah ibu. Bahasa ibu itu ditanam pada waktu bayi. Bahasa ibu ditanam waktu bayi. Apa itu bahasa ibu? Anak nangis dipeluk. Ini mohon maaf, makanya ada nanya, dokter boleh enggak saya jadi wanita karir? Boleh. Saya di tempat saya, guru-guru tempat saya, kalau melahirkan itu saya kasih cuti dulu 40 hari. Nah, setelah itu dia ngajar. Syarat ngajar dia bawa bayi, bukan ditinggal di rumah. Saya suruh bawa itu bayinya. Jadi guru-guru tempat kami kalau ngajar bawa bayi. Ada yang nanya, ada orang tua sewot, kalau bawa bayi mana nak ngajari anak kami? Salah besar. Anak-anak itu dibutuhkan handling, bukan teaching. Ya. Jadi bayi justru harus dibawa, bukan ditinggal di rumah. Karena dia sukses ngajar di sekolah, di rumah anaknya tidak kenal bahasa ibu. Jadi ibu penting pada waktu bayi, ayah penting untuk mencarikan rezeki yang halalan, thayyibah, mubarakah. Dan lingkungan rumah, nggak usah jauh-jauh, lingkungan rumah saja. Jadi rumah itu harus suasananya bagus, jangan banyak suara-suara yang macam-macam. Oke. Kemudian balita. Kalau di sini balita meliputi PAUD, ya, playgroup, TK itu balita. Nah, siapa yang berperan? Orang tua. Jadi jangan salah. Makanya kita banyak salah kaprah. TK sudah dites, nggak benar. Nggak ada tes untuk anak TK, jangan dites. Karena utamanya orang tua. Sebenarnya orang tua, kemudian bermain. Balita itu adalah bermain, maka disebut KB, kelompok bermain. Yang ketiga, lingkungannya rumah dan sekitar. Jadi kita batasi. Yang dimaksud sekitar, kata Rasulullah, 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Nah, itu kira-kira jangkauan anak-anak balita. Nah, kemudian perhatikan, anak-anak TK, balita, ya, TK lah sampai TK, itu
yang harus kita lakukan adalah bermain dan sedikit belajar. Jadi mohon maaf, salah besar kalau kita nuliskan nanya sama anak kita yang masih TK, "Nak, besok belajar apa?" Salah dia. Nanyonya, "Nak, besok main apa?" Bener. Bener. Ya, saya ketemu sama anak-anak di Jerman. Saya lagi jalan di kota apa waktu itu di dekat Hannover, lagi jalan, situ anak sekolah, ada sekolahan, anak-anak SD kelas 3, kelas 4, lagi pakai ransel, beda sama anak Indonesia. Di ransel isinya apa? Kalau Indonesia apa isinya? Di ransel isinya makanan sama mainan. Saya tanya, "Hey, boy, kids, lagi ngapain?" Saya bilang, "Mau sekolah." "Mau ngapain?" "Senang-senang main." Ini banyak mainannya. Beda sama anak Indonesia. Kelas 1 SD sudah ada keponakan saya datang, "Paman, tolong ajari paman, fill the blanks, the sentences." Isilah titik-titik berikut ini. SD itu, Masya Allah. Yang penting bukan bahasa Inggris, nak. Yang penting keluar negeri. Yang penting bukan bahasa Arab, tapi pergi haji. Ada kan? Kalau kita pergi haji lah bahasa Arab, ditanya, "Min aina anta?" "Ihdinas siratal mustaqim." Jadi, ini kita salah kaprah dari kecil bebannya. Balita. Ini tolong dicamkan. Nah, sekarang SD. Ini banyak SD ya, SD ya. Apa? Anak ini tetap harus ortu. Mohon maaf, saya agak strict. Sudah saya pelajari. Saya tidak akan mengirim anak saya usia SD ke pesantren. Saya tidak akan mengirim anak saya SD ke sekolah yang ada boardingnya. Enggak. Anak harus bersama orang tua. Puas ya sama orang tua. Anda tahu? Afaf Nihla. Ini tadi, mana ya? Ini Afaf usianya sekarang 10 tahun. 10 tahun. Kelas 5 SD. Afaf usia 10 tahun, kelas 5 SD. Bagaimana saya membangunkan dia sholat subuh? Membangunkan Afaf untuk sholat subuh adalah saya deketin sebelum saya pergi ke masjid, saya tawarin, "Sayang," saya cium dulu dia. Bangunkannya bukan bangun, cium dulu, jadi dia tahu, oh dia lagi dicium. Kemudian baru dia nanya, "Oh Abi, ya, nak sekarang sudah nak subuh, Abi mau ke masjid, mau ikut ke masjid atau enggak?" "Enggak, di rumah aja." "Ya, di rumah." Saya ke masjid, pulang, dia masih tidur. "Nak, Abi sudah pulang dari masjid, ya, maka kamu sholat subuh sekarang, nak." Gendong 10 tahun, kelas 5, gendong pergi kamar mandi, wudu, habis wudu sholat subuh selesai. Saya mau contoh bukan masalah gendong ininya. Apa pesan saya? Bahwa anak mesti sama orang tua. Mohon maaf, anak SD dikirim ke pesantren, siapa yang nak gendong? Mudir riayah, direktur pengawasan pesantren itu bawa pecut, bukan bawa gendongan dia. "Bangun, amanida." Ini benar ini. Jadi anak itu harus sama orang tua, baru sekolah dan lingkungan. Nah perhatikan, anak SD kerjaannya masih bermain, tapi sudah ada belajar. Kalau tadi TK main yang full, jadi raportnya adalah rapor main nanti. Nanti saya bisa kasih contoh. Sangat cerdas mereka, sangat cerdas, very excellent. Ya, anak SD ini puas tuh SD. Nah baru remaja.
Nah, remaja ada tambahan, tetap orang tua penting. Orang tua penting. Saya kasih contoh. Ada seseorang, saya ceritakan saja. Dari agak kecil masuk pesantren, pindah-pindah hanya pesantrennya sebagai bentuk protes, nggak setuju sama orang tuanya. Orang tuanya ustadz dan ustadzah, ya, akhirnya pindah sana pindah sini dan keluar dari pesantren prestasinya adalah merokok. Karena di pesantren juga ustadz kan merokok yang wajar. Apalagi kalau pesantren kayak tempat kami, kami keluarga kami punya pesantren MU itu yang merokok nggak apa-apa, memang ahli hisab kan, bukan rukyah. Oke, jadi